Sahabat Eljon, ketemu lagi bersama saya Mario Agustian Lasut dan juga Bro Ruby Herman di Startup Gallery yang selalu memberikan narasumber-narasumber yang spesial setiap minggunya. Bukan begitu Bro Ruby? Yes, Apa kabar benar. nih Bro Ruby? Benar Episode sekali. sebelumnya tidak ini nih, tidak datang ya kemarin ya. Minggu lalu absen karena mouse gue nggak bisa di ini. Iya, bagus Bro Mario standby terus nih. Thank you Bro Mario. Selamat tahun baru juga Bro Ruby. Tahun baru. Yes. Season baru nih. Yes. Oke, kendala apa nih yang sekarang lagi dihadapin nih? Boy, kendala biasa lah. Kita kan namanya sekarang sudah mulai kan dipaksa-paksa untuk kegiatan offline gitu kan. Nah, kelupaan gue bro, mau ngeprint kartu nama, lupa. Jadi nggak ada box kartu nama, terus juga mau ngeprint brosur gitu ya. Terus juga butuhnya kan sekarang walaupun kita tetap muka, tapi butuh layanan yang misalkan kalau mau print-print kartu nama, selebaran gitu ya. Butuhnya contactless juga, digital. Ada nggak bro Ruby? Nah, ada solusinya. Ini tinggal langsung mau WA atau email ya kan, nanti bisa di print langsung pakai Gojek loh. Ya, siapa nih bro? Boleh kenalin dulu ke sahabat Nah, kalau kenalin kayaknya lu aja yang kenalin bro. Iya, di sini kita ada kedatangan Bro Zakaria Sutomo, founder Payo Print. Halo Bro Zakaria Sutomo, apa kabar nih? Ini ada lagunya nih kan. Yo, halo. Yo. Beda ya. Oke, halo Kak Mario, Kak Ruby, dan juga sahabat Eljon. Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana Kak Mario dan Kak Ruby sendiri? Puji Tuhan, aman terkendali. Oke, saya Zakaria Sutomo, founder dari Payo Print, untuk sahabat Eljon di rumah, dimanapun Anda berada. Oke, boleh langsung kenalan aja kita. Tak kenal maka tak sayang ini. Siapa sih di sosok di balik Payo Print? Zakaria Sutomo ini boleh kenalan dulu biar sahabat Eljon makin akrab nih. Sebelum kita ngomongin bisnisnya. Oke, saya Zakaria Sutomo, founder dari Payo Print. Asalnya itu dari Palembang. Kesibukan sekarang memang Payo Print sendiri operasinya di Palembang, jadi kegiatan kebanyakan itu di Palembang. Kelahiran asli Palembang juga, iya. Oke, nah ini mungkin sahabat Eljon juga kan lagi belajar entrepreneurship juga nih. Ini Bro Zakaria ini dari awal gitu ya, kira-kira mendapatkan ilham ataupun memang ada permasalahan di sekitar sehingga deliver ataupun menghadirkan Payo Print sebagai solusinya nih. Boleh diceritain Bro Zakaria? Oke, Payo Print itu apa? Mungkin perlu dijelaskan dikit dulu ya. Oke, Payo Print itu platform online printing yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja, 24 jam itu oleh seluruh pelajar Indonesia. Visi kami itu untuk menghadirkan solusi buat usia produktif anak-anak di Indonesia yang mana mengalami kendala untuk mencapai impian mereka, itu mengalami kesulitan, terutama di mahasiswa dan pelajar ya. Nah, namun berkembang seiring berjalannya waktu, itu berkembang produk-produk kami hadir untuk solusi entrepreneurship juga, UMKM juga di Kota Palembang, dan kemungkinan akan berkembang lebih jauh lagi gitu. Siap. Jadi dulu itu memang udah bisnis. Oh ya, Bro Ruby, silakan Bro Ruby. Ini tahu nih yang sejarahnya anak-anak kuliah yang begadang-begadang, gue mau ngeprint bingung nih. Besok udah disuruh sidang lagi kan? Iya, besok sidang. Kalau misalnya gue kirim atau gue datangnya besok, nggak keburu gitu. Mesti ngeprint lama. Keburu ngantri. Ngantri. Iya, ini keresahan yang terjadi nih pada saat gue kuliah dulu juga. Iya kan, revisi skripsi lah, apalah, ya kan, tesis. Wah. Betul. Nah, tapi secara detailnya gimana nih, Bro? Bro Zek, ini detailingnya gimana? Dan
melayani di wilayah mana nih? Kan gue dari Palembang. Target marketnya lebih ke mana nih areanya? Untuk saat ini kita fokusnya di Palembang dulu karena memang market yang kita riset permasalahannya ada di sini gitu. Untuk di kota lain kita masih menjajaki ya, apakah punya problem yang sama gitu di kota lain gitu. Tapi untuk wilayah Palembang, Sumatera Selatan kita masalahnya sama gitu dan kita coba penetrasi di Sumsel duluan. Berarti gue kasih jawaban lah, sama bro. Oke. Sama, selama itu masih ada kampus, sama tuh. Apalagi mungkin jurusan arsitek atau yang susah-susah gitu. Iya. Nanti gue kenalin deh bro sama printing juga. Boleh. Lanjut. Bro Zakaria, sebenarnya ini kan bisnis printing kan sebenarnya banyak ya yang sudah terima juga gitu kan layanan dia kirim by email atau by WhatsApp tolong diprintin segala macam. Yang bikin beda dari Payoprint ini gimana? Di servicesnya apa aja? Boleh dijelaskan ke sahabat Eljo? Oke, Payoprint sendiri itu menghadirkan layanan yang full 24 jam. Jadi walaupun kirim tengah malam komplek gue nggak tidur bosnya nggak tidur. Ada teknologinya mungkin Bro Zakaria ya kan? Kita siap layani, jadi customer cuman perlu mengisi beberapa form dan upload file di sistem kami, nanti akan muncul di dashboard admin kami dan menyesuaikan jam antarnya yang tidak 24 jam dari jam 7 sampai jam 8 malam. Namun untuk pemesanan kita bisa handle 24 jam kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia ordernya di tengah malam di jam 11, itu opsionalnya adalah diantar di jam 7 pagi atau gosen gitu kalau memang darurat kayak gitu. Yang pasti tapi produksinya bisa di malam itu ya, Bu. Kadang yang penting kan produksinya kan. Iya, itu waktunya produksinya kan. Ini bicara kalau mungkin ratusan lembar atau ya mungkin ada juga yang ribuan gitu kan, yang ngejar deadline biasanya. Buat undangan acara tuh kan banyak biasanya. Gitu kan. Oke. Siap. Bro, pertanyaan gue nih, ini cuma kampus only atau bisa juga nggak sama bisnis-bisnis yang lain gitu loh? Banyak perusahaan-perusahaan lain yang butuh juga kan sebenarnya. Yes, kita open banget buat yang lain juga. Sebetulnya kita awalnya fokusnya di mahasiswa di kampus atau di sekolah ya. Namun pada saat pandemi kita mengalami struggle dan kita bingung nih mau kemana, dan ternyata di saat kebingungan kita itu ternyata ada yang request bahwa kita butuh pesanan untuk packaging makan usaha rumahan yang jumlahnya lumayan banyak, ada beberapa usaha gitu. Ya udah kita approach, kita coba, kita deliver dan ternyata feedbacknya bagus hingga kita keluarin produk untuk bisnis juga kayak gitu. Menyediakan layanan untuk bisnis juga. Iya, betul kuliner ya. Tapi sampai saat ini Payoprint berdiri tahun berapa, Bro Zakaria? Awal mula itu di Desember 2018. 2018 sebelum pandemi berarti ya. Iya, benar banget. Nah, 2021 ini porsinya lebih banyak tetap anak kampus atau udah ngelayanin yang enterprise atau entrepreneur? Masih lebih banyak anak kampus. Anak kampus. Karena ini menarik nih ya, karena kan sekolah jarak jauh, kuliah jarak jauh. Apakah terjadi pergeseran tren? Nah, tadi kan 2018, 19, 20, 21. Nah, ini ada pergeseran tren nggak? Karena mungkin sekarang belajar online, tugas-tugasnya udah scan ataupun dikerjain by Excel atau PowerPoint. Nah, ini gimana nih, Bro Zakaria? Karena ini menarik banget ini. Ini yang justru ini pertanyaan menarik juga buat saya. Karena memang saya juga sempat bingung kok ini di 2021 habit orang udah berubah, tapi
permintaan dari adik mahasiswa ini kok malah lebih banyak dibandingkan. Wah, ini yang mungkin belum diteliti kan. Ini kan tadi pertanyaan sok taunya saya, Bro Zakaria. Kalau di Palembang malah naik berarti ya? Iya. Mantap. PTM bro, udah PTM kali bro, udah PTM. Iya, sebagian kampus, udah sebagian kampus sudah sebagian tatap muka. Cuma 2020 sempat turun apa tetap naik aja? Turun banget dulu bentar, terus udah naik lagi gitu ya? Bounce back. Siap, mantap lah. Terus ini saya penasaran nih, kalau dari sisi harga dibandingin sama perusahaan-perusahaan percetakan sejenis nih di Palembang, ini kan pakai teknologi kan di-upload ke servernya gitu 24 jam gitu. Dari sisi harganya apakah masih bisa bersaing nih? Atau bahkan lebih murah nih? Silakan Bro Zakaria. Nah, kalau di percetakan konvensional kan itu harganya ada yang tinggi ya, ada yang juga banting harga gitu kalau yang dekat-dekat kampus ya. Nah, kita ambil di tengah-tengahnya gitu, di antara sering baik kalau sama Palembang kan. Nah, kayak gitu. Siap. Jadi emang ya tadi layanannya 24 jam tuh mind blowing. Boom. Ya nggak Bro Ruby? Karena ini kalau kita dulu dapat pas zaman kuliah, wah helpful banget. Kadang-kadang tuh gue doa itu ya sambil tidur tuh sambil doa. Ini udah jadi belum ya hard copy gue nih? Udah jadi belum ya? Apa yang buat sidang kan dikumpulin kan Bro Ruby kan? Mesti pakai hard cover gitu kan? Itu kan. Apalagi ini nyasar benar-benar ini mahasiswa. Terus pengirimannya gimana tadi? Kerjasama sama kurir atau punya kurir sendiri atau gimana? Nah, kebetulan saat ini kita masih pakai kurir sendiri dengan tarif ongkir yang menyesuaikan dengan kantong mahasiswa sendiri ya, dengan tidak jauh berbeda lah, ada sedikit di bawah GoSend, sedikit di bawah Grab juga kayak gitu, sehingga mahasiswa mampu untuk menjangkau harga delivery-nya kayak gitu. Ini antaranya satu kota Palembang, Bro Zakaria. Yes. Wow. Kalau misalkan di seberang jembatan Ampera pun masih bisa diantar? Masih bisa diantar. Waduh. Tapi ongkirnya ngaruh dong, Bro. Ongkirnya gimana? Ongkirnya ngaruh tapi? Ongkirnya ngaruh. Ngaruh. Ngaruh Pak Mario pasti. Cetak satu diantar juga nggak Bro Zakaria? Mahalan ongkirnya. Tetap diantar. Bro, gue kasih tau lo ya Bro Ruby ya. Kalau di daerah-daerah gue nggak tahu ya di Jakarta ya. Jakarta tuh Sabtu Minggu beberapa perusahaan fotokopi masih buka, cetakan masih buka tuh. Tapi kalau di daerah Sabtu Minggu, waduh, susah. Kalau masuk Palembang Saronian tuh. Justru maka itu si Bro Jack itu melihat peluangnya gitu. Di saat yang lain tutup kita buka gitu Bro. Itu opportunity-nya. Mungkin ngeprint satu gitu kan malah ongkir bodo amat lah yang penting diantar. Gue sempet Bro Ruby. Gara-gara urusan sama rumah sakit butuh di scan, fotokopi segala macam kan asuransi gitu kan. Gue sempet kepikiran apa tau nggak? Beli printer. Gue ke mall mau gue beli printer gitu loh. Karena apa? Ibaratnya ya yang gue mau cover lebih gede nih. Cari nggak ada. Sampai mau beli printer gue. Tapi kalau Payoprint ada di Jakarta, wah bisa bantu saya ya. Iya, kapan ekspansi? Doain aja segera. Ekspansi dong. Ya kan? Iya, betul. Iyalah. Boleh lah. Bagus sih. Kok kepikiran aja gitu ya? Kok kepikiran ya? Iya kan? Kadang sometimes ada problem itulah solusinya gitu. Iya. Nah, tanya berikutnya nih penting nih buat startup nih. Soal apa nih? Modal-modal nih, funding. Ya, 2018 dulu mulai pakai modal sendiri atau pakai modal angel ataupun mana gitu. Boleh ceritain dong. Karena ini karena kadang banyak banget yang bilang memulai itu yang sangat sulit gitu, Bro Zakaria. Silakan. Oke. Awal mulai itu kita pakai modal sendiri dengan satu printer dan satu laptop. Terus seiring berjalannya waktu kita puter modal tadi, akhirnya kita puter jadi tambah beberapa alat lagi gitu. Dan ya sampai hari ini pun masih tetap
modal ini belum dapat funding. Ya doakan saja secepatnya bisa mendapatkan funding dan bisa ekspansi ke kota lain di Indonesia. Waduh. Mantap deh kalau modalnya printer sama laptop siap nih. Gua ambil nih printer gua nih. Gua Iya ambil. nih. Daripada nganggur tuh printer, Bro Ruby. Iya. Oh, printer gua bertugas kenceng. Oh, kencang. Bikin invoice. Iya, invoice ya. Iya. Ya itu, jadi itulah ya. Jadi emang jadi solusi tersendiri ya. Ya. Oke, silakan Bro Ruby. Sekarang Bro, timnya ada berapa nih Bro Zack? Dan gimana nih kerjasama dengan jasa printer-printernya gitu loh? Oke, kan saat ini full in-house, kita produksi sendiri dengan alat sendiri kayak gitu ya. Untuk cetak dokumen ya, untuk yang cetak dokumen. Namun untuk cetak yang kayak digital printing itu kita ada beberapa partner yang udah kita rangkul buat kita ajak kerjasama menjadi bagian dari kita, bagian produksi kita. Untuk harga mereka pakai harga sendiri, kita pakai harga sendiri juga. Gitu. Jadi ada harga, ada marginnya yang mereka kelola. Gitu. Saat ini tim kita masih ada 5 orang, baru ada 5 orang. 4 orangnya full di produksi dan 1 orang saya sendiri yang di manajemen, di marketing, palu gada lah. Palu gada ya. Nerima job gitu. Iya, benar. Iya, komunikasi sama ini. Ini mau di-printnya berapa lembar nih? Color apa enggak nih? Iya. Oke. Nah, tapi planning ke depannya ini gimana nih mungkin dari Pak Zack? Oke, untuk ke depan kita berencana menghadirkan sebuah solusi karena memang jarak antara in-house PayuPrint yang sekarang dengan beberapa customer kita itu jauh ya. Jadi kita harus menciptakan PayuPrint spot. Jadi ada beberapa titik nanti di dekat area kampus atau area kos-kosan itu ada PayuPrint spot namanya, di mana lebih mudah menjangkau PayuPrint dari sana tanpa memerlukan ongkir atau ongkirnya lebih murah, bahkan kalau memang perlu diantar dengan jarak hitungan kilometer, atau bisa ambil sendiri ke lokasi print spot tersebut kayak gitu. Itu sistemnya modal sendiri atau kerjasama nih bagi hasil gitu atau gimana? Ke depan kita akan kerjasama. Sekarang lagi coba problem riset ke percetakan konvensional yang bisa diajak kerjasama untuk menjadi bagian dari PayuPrint Spot itu sendiri. Berarti tinggal ngelayanin kurirnya sama pesanannya aja berarti ya, kalau ada. Malah gini bro Mario, kalau misalnya tukang printnya ada di sebelah gitu kan, di sebelah rumah yang kliennya, tinggal iya ngerangkul kan bahasanya kan. Ya ngerangkul kan. Ngerangkul, betul. Cuma ada beberapa gue lihat di Depok sini ya. Depok ini, Bro bisa sama Bro Zakaria itu pakai mesin. Mesin apa? Mesin cetak. Jadi lu upload, tapi cuma buat yang hitam putih ya. Upload, terus dia pulang dari kampus, dia tinggal pencet tut ke print. Nah, gitu. Itu cost-nya kayak ATM gitu ya? Iya, kayak ATM. Terus download filenya, terus lihat ada yang mau diedit, kalau nggak ada yang mau diedit, di print sama dia. Terus bayarnya pakai QR code, kalau nggak pakai ini, e-wallet, selesai. Nah, menurut gue, tapi menurut gue cost-nya tinggi, bro. Iya. Lebih baik using other people printer. Iya, cuma kan ya itu kan lagi-lagi kan ada plus minusnya juga kan. Misalkan bilang, aduh, kan dia kan pasti nanya juga, pesanannya berapa banyak, mau rekanan ke gua gitu kan, paling gitu. Nah, kalau mau rekanan gitu kan pasti kan berpikirnya salesnya meningkat gitu. Iya. Betul. Oke, atau ini anak-anak yang punya printer di kosan diberdayain. Ya itu yang bilang itu. Iya. Jadi partner PayuPrint
modal print sama laptop. Iya, betul. Ada SOP-nya tinggal gitu kan. Waktu ada mesin satu komplek, gua anterin deh. Jalan. Gitu kan. Oke, ini masih banyak pertanyaan, tapi kita mau break dulu. Kita akan masuk nanti ke segmen 2. Tapi ditahan dulu, Bro Jack. Nanti kita bakal ngobrol lagi, Bro Mario juga. Oke, sahabat Eljon, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Startup Gallery. Woi, bagi sahabat Eljon yang ketinggalan, kita lagi masih bersama dengan Zakaria Sutomo, founder dan CEO dari Payuprint. Wah, ada lagunya ya, Bro Ruby ya? Yo gitu. Yo ngeprint. Yo ngeprint. Iya. Nah, tadi kita udah cerita banyak gitu ya. Karena ini jadi unik banget ini ya. Bisnisnya ya. Karena nggak kepikiran mungkin ya, gitu ya. Nah, terus di Palembang sendiri nih, permasalahan yang kerap muncul nih apa nih, Bro Zakaria? Boleh dong ceritain yang unik-unik, bahkan yang lucu-lucu mungkin ya. Silakan. Oke, permasalahan dari sisi customer-nya ya berarti. Oke, permasalahan yang sering muncul itu yang waktu awal-awal aku coba dalami waktu sebelum eksekusi ide ini, masih berasumsi ya, masih mencoba validasi asumsi. Banyak yang menceritakan bahwa mereka punya printer tapi nggak tahan dengan biaya perawatan. Terus biaya harga tinta yang lumayan tinggi dari kebutuhan cetak. Itu 80% sendiri kan dari nilai printernya kan? Iya benar. Harga catering juga. Terus kalau misalkan rusak tadi kita antar ke tempat servis, memang lumayan tinggi juga biaya servisnya. Itu kendala-kendala yang terjadi. Mending ganti yang baru kan? Mahasiswa. Iya, mending beli yang baru. Nah, kayak gitu sih Kak Mario untuk masalah-masalah yang kami temui. Iya. Disitulah ada peluang ya, ibaratnya. Atau bahkan nerima printer bekas kali. Belum kayak jadi gitu. Peluang baru tuh. Ya kayak di Roxy kan begitu, Bro Ruby. Terima HP bekas apapun kondisinya. Dioprek sama dia, Bro. Iya. Dioprek. Terus jual lagi rekondisi. Rekon. Laptop, handphone gitu kan. Beda Bro, ini printer. Ya enggak, digital printing itu emang dari dulu itu mau yang levelnya deskjet gitu kan, printer ataupun yang panjang gitu ya. Itu emang 80% harganya di kepala printernya, Bro. Mata printernya di cartridge-nya. Kalau itu rusak udah di end gitu kan. Nah, ini jadi jawaban. Buang, bila perlu beli yang baru aja daripada gue beli cartridge lagi, belum tentu cocok, belum tentu tintanya langsung nyetel gitu kan. Gitu. Soalnya dulu gue pernah usaha juga printer jujur di kampus. Itulah masalah-masalah orang tukang ngeprint tuh. Terus kalau kertas-kertas berarti yang grade-nya bagus ya berarti ya, Bro Zakaria? Iya, kita pakai grade yang bagus. Tergantung berapa gram, Bro. Iya. Paper One, disebut merek. Iya. Nah itu apa namanya, Bro Zakaria? Nah tadi kan mau dibilang pengen juga nih ekspansi daerah lain di Palembang gitu kan? Iya. Terus juga mau ke Jakarta juga diajak Bro Ruby, bukan gitu ya Bro Ruby tadi? Nah ini pertimbangannya pernah riset nggak perilaku di luar Palembang nih? Karena tadi udah ancang-ancang nih mau buka beberapa titik bahkan di Sumatera Selatan juga. Ada beda perilaku nggak sih kalau ngeprint gitu? Tadi kan kita udah jawab nih kalau dari Jakarta kan ada Bro Ruby juga gitu. Oke. Kebetulan kita ada salah satu customer yang tinggalnya di daerah Tangerang kalau nggak salah. Dia kuliah di Palembang, namun pada saat pandemi kemarin butuh banget cetak dokumen, jadi kita kirim ke Tangerang. Dan dokumen yang kita lihat itu bukan untuk kebutuhan kebiasaan dia ngeprint di Palembang. Isinya itu ada kebutuhan adik dia sekolah, ada juga untuk dokumen keluarga kayaknya yang dia cetak. Terus kita coba approach, kita coba tanya, Kak ini kebutuhannya emang di sana sulit ya untuk print? Sulit. Kalau sekarang
Kalau sekarang sulit banget Kak, apalagi pandemi kita nggak bisa keluar kan. Terus harganya juga jauh banget gitu, mahal kayak gitu kan. Jadi Banyak yang makanya tutup juga. iya, makanya dia kirim file ke PayuPrint, terus kita kirim lewat ekspedisi ke Tangerang. Jadi muter-muter tuh. Ini kalau orang Tangerang denger, aduh sedih. Fotokopi. Apalagi saya warga barunya bentar lagi. Wih, iya. Oke lah, cabang Tangerang saya ya. Cabang Tangerang Lu siap lu 24 jam lu sama Mario. Ya daripada masak kan mending ngeprint. Nih, gitu kan. Tapi biasanya emang dokumen hitam putih aja atau yang macem-macem, Bro Zakaria, kayak misalkan kartu nama segala macem gitu. Macam-macam dong Aryo, tapi memang kebanyakan itu dokumen hitam putih warna ya. Namun yang kayak produk-produk untuk bisnis itu juga banyak yang diminta. Namun kan prosesnya nggak bisa dalam waktu 24 jam langsung jadi kan. Kalau untuk kayak kartu nama itu kan ada proses maksimal 2 hari lah, paling cepat itu 1 hari itu bisa jadi kayak gitu. Tapi ini bisa jadi solusi sih, Bro Zakaria. Gue pernah dulu klien gue di Surabaya, mesti kirim dokumen fisik. Kalau misalkan ada yang ngeprintin di Surabaya, biayanya jauh lebih berkurang. Karena kan ya Surabaya bisa berapa ya? 30.000 ya. Iya. 30.000, 40.000 gitu kan. Ngeprintnya report buat klien. Lumayan juga, habisnya 200.000, 300.000 gitu. Nah, kalau ada yang bisa ngeprint di Surabaya, udah antar aja di Surabaya gitu kan, ibaratnya. Jadi solusi juga. Jadi saya kebayang nih bisnisnya scalingnya gimana nih bisa nih sebenarnya. Oke, betul. Ruby, ada pertanyaan? Betul, ini saya lagi hitung-hitungan kalau ngeprint sendiri sama ngeprint itu. Tapi iya sih bener. Untuk menghemat mungkin ongkir ya itu. Mesti kalau yang terdekat gitu loh, kayak prinsipnya ojek online itu loh, Bro. Iya, sekarang kan lagi happening, Bro Ruby sama Bro Zakaria, kan ada namanya dark store namanya. Kayak Cloud Kitchen lah nggak pengen. Iya, Cloud Kitchen. Yang kelontong udah ada, Bro Ruby. Yang kelontong kayak misalkan mau beli kelontong, kayak misalkan Bro Ruby di Grogol itu ada aplikasinya. Wahyu. Bukan, Astro namanya. Wah, sampai Astro. Saingin itu dong temen gue. Dia dark store, jadi tokonya nggak kelihatan di depannya, tapi dia bisa kirim kurang dari 15 menit. Nah, ini sebenarnya bisa di copy paste juga nih. Iya, melayani sekitarnya kan, jadi gampang. Apalagi di apartemen kan mudah, Bro. Gitu. Ya udah, itulah Bro, bikin tuh di Tangerang bikin. Oke, siap. Nggak fokus nih kamera baru gue. Oh iya, kamera baru suka gitu dia. Suka nggak fokus. Nasi baru adaptasi gitu ya. Suka orang nih gitu. Tapi lebih bening. Bro Zakaria, mungkin kalau misalkan ada yang mau berkolaborasi atau bisnis opportunity, sahabat Eljon nonton nih, hubunginnya kemana nih Bro Zakaria? Oke. Bisa ke nomor WhatsApp saya di 0853 8056 5494. Bisa diulang lagi. Udah kayak 08 dari rumah nih. Ya. Oke, 0853 8056 5494. Oke, email atau Instagram mungkin atau website mungkin. Oke. Kalau WhatsApp, kalau website itu di payuprint.id. Kalau untuk Instagram di @payuprintid. Siap. Nah, ini ada pertanyaan pamungkas nih biasanya sama saya. To the bone ya. Pamungkas to the bone. 5 tips bagi sahabat Eljon buat mulai usahanya nih. Boleh, 5 aja, nggak usah banyak-banyak. 10. Biasa 10. Aduh, bingung dikasih tips. Iya, silakan. Oke, aduh. Jangan takut untuk mulai sih. Untuk mulai. Iya. Apapun kondisinya, kalau memang udah yakin sama IT ya atau
problem yang mau diselesaikan, ya udah coba eksekusi aja dulu gitu. Masalah berhasil atau enggak, sukses atau enggak ya belakangan lah gitu kan. Gitu. Terus yang kedua, selalu open minded, selalu ingin belajar, selalu selalu belajar dengan lingkungan sekitar, berkolaborasi dengan lingkungan sekitar. Terus yang ketiga, apa ya? Yang ketiga, 5, 4. Oh, ada timer nih. Udah kayak kuis. Udah kayak kuis sih. Ayo, apalagi. Yang ketiga mungkin fokus aja sama tujuan kamu, nggak usah dengerin deh. Nggak usah belok-belok ya, Boy. Pokoknya fokus sama tujuan aja. Terus yang keempat tadi, selalu bersyukur lah gitu, walaupun keadaan kamu masih belum berhasil gitu, lagi menjalani bisnis, lagi mulai usahanya, ya udah syukurin aja, tetap jalan aja, tetap lakukan aja step-step yang harus dilakukan gitu. Terus yang kelima mungkin selalu lapar dan selalu merasa bodoh gitu. Kalau lapar kayak saya nanti jadi. Selalu merasa lapar dan selalu ya kita merasa kurang ilmu lah ya. Stay foolish, stay hungry. Steve Jobs. Yes, kurang lebih foolish, stay hungry. Siap. Ada ini closing statement mungkin, Bro Zakaria, untuk sahabat Eljon dimanapun berada, silakan. Oke, untuk sahabat Eljon dimanapun berada, semoga kita tetap dalam keadaan baik, dan juga semoga pandemi kita akan segera berakhir, dan kita beraktivitas seperti biasa, dan doakan Pak Yuprin bisa menjangkau seluruh Nusantara di Indonesia. Amin. Ini dong semangatnya. All the best. Bro Ruby, silakan. Oke, Bro Zack, thank you so much sudah sharing, sudah berbagi. All the best buat bisnisnya, memberikan banyak manfaat buat para teman-teman yang lagi kuliah dan juga yang membutuhkan. Karena kan pasti banyak nih yang butuh ngeprint. Terima kasih telah menyaksikan Startup Gallery. Buat sahabat Eljon dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tonton terus Startup Gallery, karena kita akan terus menghadirkan para narasumber yang menjawab keresahan dan juga memberikan solusi di zaman now. Oke, terus berkarya dan terus memberikan solusi buat teman-teman. Mungkin ada Pak Mario mau tambahin? Jangan lupa untuk uang Palembang ngeprintnya di Pak Yuprin. Oke, sahabat Eljon, sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Thank you, bro.